Sidang sengketa informasi mengenai ijazah Presiden Joko Widodo di Komisi Informasi Pusat sejak awal tampak seperti sebuah panggung sandiwara birokrasi. Tirai dibuka lebar, para aktor masuk satu persatu ke panggung, namun adegan utama tak pernah benar-benar muncul. Misalkan ketika perwakilan Komisi Pemilihan Umum Solo yang menyebut bahwa arsip pencalonan Jokowi saat maju jadi wali kota Solo sudah dimusnahkan setahun setelah pilkada. Namun kemudian dibantah sendiri oleh komisioner KPU Solo. Belum lagi ketika para pemohon meminta Universitas Gadjah Mada sebagai pihak yang juga tergugat untuk membuka arsip dasar, yakni ijazah, transkrip, data pendaftaran mahasiswa. Padahal semestinya dokumen semacam itu yang dalam logika ideal tersimpan rapi di almari besinan kokoh di Rektorat UGM. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jawaban yang datang bukan tentang isi dokumen, melainkan berbusa-busa pernyataan filosofis bahwa semua itu adalah informasi pribadi. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Sidang sengketa informasi mengenai ijazah Presiden Joko Widodo di Komisi Informasi Pusat sejak awal tampak seperti sebuah panggung sandiwara birokrasi. Tirai dibuka lebar, para aktor masuk satu persatu ke panggung, namun adegan utama tak pernah benar-benar muncul. Yang terjadi justru seperti drama jelimet dan saling bantah. Lengkap dengan dialog yang berputar-putar dan aktor pendukung yang tak hafal perannya. Misalkan ketika perwakilan Komisi Pemilihan Umum Solo yang menyebut bahwa arsip pencalonan Jokowi saat maju jadi wali kota Solo sudah dimusnahkan setahun setelah pilkada. Namun kemudian dibantah sendiri oleh komisioner KPU Solo. Belum lagi ketika para pemohon meminta Universitas Gadjah Mada sebagai pihak yang juga tergugat untuk membuka arsip dasar, yakni ijazah, transkrip, data pendaftaran mahasiswa. Padahal semestinya dokumen semacam itu yang dalam logika ideal tersimpan rapi di almari besinan kokoh di Rektorat UGM. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jawaban yang datang bukan tentang isi dokumen, melainkan berbusa-busa pernyataan filosofis bahwa semua itu adalah informasi pribadi. Sejak sidang sengketa informasi ijazah Jokowi di KIP digelar, satu hal yang makin jelas. Bukan cuma ijazah yang dipertanyakan, tapi sistem arsip dan manajemen dokumen di institusi penting tampak rapuh sekali. Bayangkan saja, universitas negeri sekelas UGM dan lembaga publik yang memiliki peran penting seperti KPU bisa saling lempar tanggung jawab. Hingga akhirnya publik dibiarkan dengan gelombang pertanyaan bukan disuguhi jawaban. Seolah-olah arsip-arsip penting itu disimpan ya ibarat labirin tanpa denah yang jelas. Sulit untuk melacaknya, sulit untuk mencarinya. Dan ketika diminta yang keluar hanyalah kabut. Rakyat atau publik ya tetap bingung. Di sidang KIP, perwakilan UGM secara mengejutkan mengaku tak lagi menguasai salinan fisik ijazah Jokowi. Ataupun dokumen-dokumen seperti KRS, Kartu Rencana Studi, KHS, Kartu Hasil Studi, dan laporan KKN. Semua itu katanya tidak dalam penguasaan pihak UGM. Ketua Majelis Sidang, Rospita Vici Paulin, dengan nada yang tidak disembunyikan bertanya apakah kalau tidak dikuasai artinya itu tidak ada? Ya kemudian UGM menjawab bahwa mereka hanya memiliki salinan dari kertas lama dan itu pun sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Artinya arsip resmi yang seharusnya disimpan rapi oleh universitas justru tidak
jelas kemana wujudnya. Tidak tersedia dalam bentuk yang bisa diverifikasi publik secara langsung. Lebih ironis lagi, ketika Bon Jovi, aliansi bongkar ijazah Jokowi, meminta dokumen berita acara tanda terima dari UGM, yang dikasih ke mereka justru halaman-halaman yang diburamkan, alias di blackout. Semua bagian sensitif ditutup hitam, seperti laporan rahasia yang hanya boleh dibaca oleh kaum elit di kampus. UGM berdalih bahwa bagian yang diburamkan adalah bagian dari proses penyidikan polisi. Ya, seolah-olah tiap salinan dokumen akademik Jokowi itu harus menjadi bukti dari proses hukum di Polda Metro Jaya. Sikap UGM ini jelas menimbulkan keraguan serius tentang tata kelola arsip di institusi pendidikan tinggi bergengsi. Bagaimana mungkin dokumen akademik seorang alumnus, apalagi alumnus ini kemudian menjadi presiden, bisa tidak dalam penguasaan? Mestinya ya seperti Jokowi juga, UGM juga harusnya bangga dong menunjukkan ini loh ijazah alumni UGM yang sudah jadi presiden. Begitu juga Jokowi, ini loh ijazah saya sebagai alumni dari UGM. Sementara itu, KPU pun tak kalah menyedihkan dalam urusan arsip dokumen. Di sidang KIP, saksi dari KPU mengakui bahwa salinan ijazah Jokowi tidak termasuk dalam arsip yang diserahkan ke Arsip Nasional atau ANRI sebagai bagian dari retensi arsip. Artinya KPU secara resmi menyatakan bahwa dokumen paling penting seperti ijazah bukanlah bagian dari arsip jangka panjang yang harus disetorkan ke lembaga arsip negara. Pernyataan ini sangat paradoks. KPU, lembaga penyelenggara pemilu, mengaku tidak menyimpan dokumen krusial syarat pencalonan secara permanen. Jadi apa yang disimpan KPU? Ya, suka-suka KPU lah. Lebih dramatis lagi, KPU Surakarta menyatakan bahwa mereka telah memusnahkan arsip pencalonan Jokowi saat ia maju sebagai wali kota Solo. Ketika ketua majelis sidang menyoroti hal ini, tim KPU Solo memberi jawaban seolah sedang menyatakan arsip itu hidup segan, mati tak mau. Masa retensi dinyatakan sudah lewat dan mereka tak punya lagi dokumen. Yang dalam bahasa awamnya, dokumen itu sudah dimusnahkan. Gabungan pernyataan antara UGM yang mengaku tak punya salinan fisik penting dan KPU yang mengaku telah memusnahkan arsip memperlihatkan bahwa ada kelemahan sistemik dalam pengarsipan dokumen publik dan kampus di negeri ini. Kasus ini jelas membuka mata kita semua bahwa ini bukan sekedar kelalaian. Ini bisa juga dianggap sebagai kegagalan. Atau jangan-jangan benar apa yang dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Ini adalah kesengajaan. Apakah standar dalam pengarsipan dokumen itu di negeri ini, di UGM, di KPU, SOP-nya itu sangat lemah, sangat rentan, atau sengaja dibuat rendah agar ketika pertanyaan besar muncul, jawaban bisa mudah dihindari. Arsip ijazah Jokowi di UGM dan KPU tampak seperti hantu yang selalu dibicarakan tetapi sulit dilihat dan ditunjukkan ke publik. Selalu disimpan tapi susah diverifikasi. Publik yang meminta transparansi dijawab dengan kabut birokrasi. Halaman diburamkan dan ada pemusnahan arsip. Akhirnya sidang di KIP sekedar menjadi panggung pengingat yang sangat pahit. Artinya bukan hanya ijazah Jokowi yang diperdebatkan, bukan keabsahan ijazah Jokowi yang menjadi titik sorotnya, tapi juga mengenai kemampuan institusi publik dan akademik dalam menyimpan dokumen dan menjaga keabsahan sebuah proses gelar akademik. Ketika arsip bisa hilang atau dihapus sesuka hati,
maka bukan hanya dokumen yang lenyap, tapi reputasi lembaga dan kepercayaan publik akan ikut hangus.